Di sebuah desa kecil yang terletak di tepi hutan lebat, hidup sepasang suami istri muda bernama Raka dan Sari. Hidup mereka serba kekurangan. Setiap hari, Raka bekerja keras di ladang, namun hasil panen tak pernah cukup untuk mengisi perut mereka. Sementara itu, Sari seringkali hanya bisa menahan lapar sambil menatap perutnya yang semakin membesar, mengandung anak pertama mereka. Ketika bayi laki-laki mereka lahir, Sari menamainya Daru, yang berarti cahaya, berharap anak itu membawa harapan dalam hidup mereka. Tapi kenyataan berkata lain. Musim panen gagal total, dan kelaparan melanda desa. Dalam keputusasaan, Raka dan Sari mengambil keputusan yang paling menyakitkan dalam hidup mereka. Suatu malam, di bawah cahaya rembulan yang pucat, mereka membungkus Daru kecil dengan kain tipis dan membawanya ke tepi hutan. Sari menangis terisak-isak memeluk anaknya untuk terakhir kali sebelum meletakkannya di bawah pohon besar. "Maafkan kami, Nak. Semoga ada yang menemukanmu dan memberimu kehidupan yang lebih baik," bisik Sari dengan suara bergetar. Dengan hati yang hancur, mereka meninggalkan Daru, membiarkan tangisan kecilnya memudar di antara suara hutan yang mencekam. Namun malam itu hutan tidak sepenuhnya sunyi. Seekor ular besar berwarna hijau zamrud yang dikenal oleh penduduk desa sebagai Sli, penjaga hutan yang misterius, mendengar tangisan Daru. Ular itu meluncur di antara semak-semak, penasaran dengan suara asing di wilayahnya. Ketika Sli menemukan Daru, ia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, memandang bayi mungil itu dengan tatapan tajam. Awalnya, naluri predator Sli muncul. Ia mendekat dengan lidah menjulur, merasakan aroma hangat tubuh bayi yang rapuh. Namun, saat matanya bertemu dengan mata polos Daru, ada sesuatu yang berubah. Mata bayi itu tidak menunjukkan rasa takut, hanya kepolosan dan ketidakberdayaan. Hati Sli yang keras mulai luluh. Ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Perasaan melindungi. Dengan hati-hati, Sli melingkarkan tubuhnya di sekitar Daru, memberikan kehangatan dari sisiknya yang dingin. Ia membawa bayi itu ke sarangnya, sebuah gua kecil tersembunyi di dalam hutan. Di sana, Sli menjaga Daru dari bahaya hutan, dari serigala lapar, burung pemangsa, hingga dinginnya malam. Ia memberi Daru makan dengan memburu hewan kecil, bahkan berbagi makanan yang biasanya hanya ia simpan untuk dirinya sendiri. Waktu berlalu dan ikatan antara Sli dan Daru semakin kuat. Tangisan Daru berubah menjadi tawa kecil saat ia bermain dengan ekor Sli. Ular besar itu menjadi pelindung ibu dan satu-satunya keluarga yang Daru kenal. Anak Sli, begitulah hutan mulai mengenalnya. Namun, di balik semua itu Sli tahu bahwa suatu hari Daru akan bertanya tentang asal-usulnya. Tapi untuk saat ini, ia hanya ingin menjaga anak manusia itu tetap aman di dunia yang seringkali lebih kejam daripada hutan yang gelap. Tahun-tahun berlalu di dalam hutan yang lebat dan penuh misteri. Daru, anak manusia yang dibesarkan oleh ular besar bernama Sli, tumbuh menjadi anak laki-laki yang kuat dan lincah. Rambutnya hitam lebat, kulitnya kecoklatan terbakar matahari, dan matanya, mata yang dulu polos dan penuh kepolosan, kini memancarkan kecerdasan liar hasil dari kehidupan di tengah alam buas. Sejak kecil, Daru belajar banyak dari Sli. Ia diajari cara mendengarkan suara hutan, desiran angin yang membawa kabar, gemerisik dedaunan yang memberi tanda bahaya, dan bisikan sungai yang mengalirkan rahasia. Sli mengajarkan Daru bahasa alam, bahasa yang tak dimengerti manusia, tapi dipahami oleh setiap makhluk hutan. Daru bisa berbicara dengan burung, bermain dengan monyet, bahkan berdamai dengan serigala yang biasanya tak kenal belas kasihan. Namun, di balik semua kebebasan dan keindahan hidup di hutan, ada sesuatu yang selalu mengusik hatinya. Setiap senja ketika matahari mulai tenggelam di balik pepohonan tinggi, Daru duduk di puncak bukit kecil yang menghadap ke desa di kejauhan. Dari tempat itu dia bisa melihat asap dari cerobong-cerobong rumah, mendengar samar suara tawa anak-anak yang bermain, dan menyaksikan keluarga-keluarga berkumpul di sekitar api unggun. Ada kerinduan yang tak bisa dijelaskan dalam hatinya.
"Ibu, kenapa aku berbeda?" tanya Daru suatu malam, saat dia meringkuk di samping tubuh Sli yang besar dan hangat. "Kenapa aku tak punya sisik sepertimu? Kenapa aku tak bisa melata di tanah?" Sli menatap Daru dengan mata kuningnya yang tajam namun penuh kelembutan. "Karena kau adalah anak manusia, Daru, tapi itu tak membuatmu berbeda bagiku. Kau adalah anakku, seperti aku adalah ibumu. Hutan ini adalah rumahmu, dan semua makhluk di dalamnya adalah keluargamu." Namun, jawaban itu tak pernah benar-benar memuaskan hati Daru. Ia merasa ada bagian dari dirinya yang hilang. Setiap kali melihat desa dari kejauhan, hatinya bergetar. Ia bertanya-tanya siapa orang tuanya, kenapa mereka meninggalkannya, dan apakah masih ada tempat untuknya di dunia manusia. Suatu hari rasa penasaran itu memuncak. Saat fajar menyingsing, Daru memutuskan untuk menjelajahi hutan lebih jauh, mendekati desa yang selama ini hanya dia lihat dari kejauhan. Meskipun Sli memperingatkannya tentang bahaya manusia, Daru merasa ada sesuatu yang harus ia temukan di sana. Dalam perjalanan, Daru bertemu banyak makhluk hutan yang memperingatkannya. Seekor burung hantu tua berkata, "Manusia tidak seperti kita, Daru. Mereka takut pada yang tak mereka pahami." Seekor monyet, teman bermainnya, mencoba menariknya kembali, berkata, "Hutan ini rumahmu, kenapa mencari yang tak kau kenal?" Tapi Daru tetap melangkah maju, mengikuti suara hati yang memanggilnya. Saat akhirnya Daru tiba di tepi hutan, dia berdiri di ambang dunia yang sama sekali berbeda. Rumah-rumah kayu berdiri kokoh, suara manusia terdengar jelas, dan bau asap memenuhi udara. Tapi Daru tidak merasa seperti milik tempat itu. Pakaiannya yang terbuat dari daun dan kulit pohon, rambutnya yang kusut, serta tatapan matanya yang liar membuatnya tampak asing. Ketika seorang anak desa melihatnya dan berteriak ketakutan, penduduk mulai berdatangan. Mereka memandang Daru seolah dia adalah makhluk aneh, setengah manusia, setengah binatang. Namun, yang paling membuat mereka ngeri adalah kehadiran Sli yang mengikuti dari kejauhan, melata dengan mata tajam, mengawasi anaknya. "Itu anak hutan," teriak seseorang. "Dia dibesarkan oleh ular, itu pertanda buruk." Daru berdiri di sana, terstudio antara dua dunia. Dunia manusia yang menganggapnya ancaman, dan dunia hutan yang selama ini menjadi rumahnya. Di saat itu Daru menyadari satu hal, meskipun darahnya manusia, hatinya telah menjadi bagian dari hutan. Ia berbalik, berlari kembali ke pelukan alam yang menerima dirinya tanpa syarat, meninggalkan desa yang bahkan tak pernah memberinya kesempatan untuk dikenal. Setelah melarikan diri dari desa yang menolaknya, Daru kembali ke hutan bersama Sli, ular besar yang telah membesarkannya. Tapi sejak hari itu, sesuatu di dalam dirinya berubah. Tatapan manusia yang penuh ketakutan dan teriakan mereka yang menyebutnya kutukan terus menghantui pikirannya. Meski hutan adalah rumahnya, rasa penasaran tentang dunia manusia tetap membara di hatinya. Sli menyadari kegelisahan itu. Suatu malam, saat Daru duduk termenung di atas dahan pohon besar, Sli mendekat dan berkata dengan suara lembut, "Daru, hatimu terbelah. Aku tahu kau ingin tahu siapa dirimu sebenarnya. Tapi ingat, tidak semua manusia akan memahami kita." Daru menunduk, menatap tangannya yang kasar karena hidup di hutan. "Aku hanya ingin tahu kenapa mereka membuangku, Ibu. Apa aku seburuk itu?" Sli melingkarkan tubuhnya di sekitar Daru, seperti saat pertama kali ia menemukannya di hutan bertahun-tahun lalu. "Kau bukan kutukan, Daru. Kau adalah anugerah. Mereka yang tidak melihatnya adalah mereka yang buta oleh ketakutan." Namun kata-kata itu tidak cukup untuk menenangkan hati Daru. Keinginan untuk mengetahui asal-usulnya membuatnya memutuskan kembali ke desa, meski Sli tahu itu berbahaya. Dengan berat hati, Sli membiarkan anaknya pergi, namun ia tetap mengikuti dari kejauhan, mengawasi dari balik bayang-bayang hutan. Kali ini, Daru lebih hati-hati. Ia menyelinap ke desa saat senja, ketika para penduduk sibuk dengan kegiatan mereka.
Di tengah keramaian, matanya tertuju pada seorang wanita tua yang duduk di depan rumah kecil, tatapannya kosong memandang ke arah hutan. Ada sesuatu dalam sorot mata wanita itu yang terasa familiar. Dengan hati-hati, Daru mendekat. "Nenek, apakah kau mengenalku?" tanyanya lirih. Wanita itu menoleh perlahan. Matanya melebar saat melihat wajah Daru. Air mata mengalir di pipinya, dan ia berbisik, "Daru?" Daru terkejut. "Kau tahu namaku?" Wanita itu adalah Sari, ibunya. Ia dan suaminya, Raka, telah kehilangan segalanya setelah membuang Daru. Rasa bersalah menggerogoti hidup mereka. Raka akhirnya meninggal dalam penyesalan, sementara Sari hidup dalam kesepian, berharap suatu hari anaknya kembali. "Maafkan aku, Nak. Kami lemah. Kami pikir dengan meninggalkanmu, kau akan memiliki kesempatan hidup yang lebih baik. Tapi ternyata kami salah." Daru merasakan campuran antara amarah dan kelegaan. Ia menemukan ibunya, tetapi juga mengetahui kebenaran pahit tentang kenapa ia dibuang. Namun sebelum ia sempat berkata lebih, teriakan penduduk memecah keheningan. "Itu anak hutan! Dia kembali! Dan lihat, ular raksasa itu mengikutinya." Penduduk desa yang melihat Daru bersama Sli segera berkumpul dengan obor dan senjata. Mereka tidak melihat pertemuan haru antara ibu dan anak. Yang mereka lihat hanyalah ancaman. Ketakutan menguasai mereka, dan dalam sekejap suasana berubah menjadi kekacauan. Daru berteriak, "Jangan! Dia tidak berbahaya! Dia ibuku!" Tapi suaranya tenggelam dalam kerumunan yang penuh kebencian. Sli, yang melihat Daru dalam bahaya, melata cepat untuk melindungi anaknya. Namun bagi penduduk desa, itu adalah tanda serangan. Dengan cepat, mereka melepaskan panah dan tombak ke arah Sli. Sebuah panah menancap dalam di tubuh Sli. Daru berlari ke arahnya, berteriak, "Ibu!" Tapi Sli tetap berdiri kokoh, melindungi Daru dengan tubuhnya yang besar, meskipun darah mengalir dari lukanya. Dengan nafas yang semakin berat, Sli berkata pelan, "Kau adalah bagian dari dunia mereka, Daru. Bukan milikku lagi. Temukan tempatmu di sana. Aku akan selalu mencintaimu." Dengan kata-kata terakhir itu, Sli runtuh. Tubuhnya yang besar melingkari Daru untuk terakhir kalinya, seperti saat pertama kali ia menyelamatkannya di hutan. Daru menangis, membelok tubuh dingin Sli. Penduduk desa yang melihat kesedihan tulus Daru mulai meragukan ketakutan mereka sendiri. Seorang pria tua berkata pelan, "Mungkin kita salah, dia bukan kutukan. Dia hanya anak yang mencari keluarganya." Setelah kejadian itu, Daru diterima di desa, tapi hatinya tidak pernah sepenuhnya berada di sana. Ia tinggal bersama ibunya, Sari, tetapi setiap malam ia memandang ke arah hutan, merindukan bisikan daun, suara sungai, dan kehadiran Sli yang selalu setia. Daru tahu, meskipun darahnya manusia, jiwanya akan selalu menjadi anak hutan. Ia mengerti bahwa cinta sejati tidak selalu datang dari tempat yang kita harapkan. Dan terkadang, keluarga sejati adalah mereka yang menerima kita tanpa syarat, bahkan jika mereka bukan dari jenis yang sama. Di dalam hatinya, Daru selalu membawa kenangan tentang pelukan sisik ibu yang pernah menyelamatkannya dari dunia yang kejam. Tahun-tahun berlalu sejak malam tragis itu. Daru kini tumbuh menjadi pemuda yang tangguh dan bijaksana, namun bekas luka di hatinya tidak pernah benar-benar sembuh. Meskipun desa akhirnya menerimanya, Daru selalu merasa seperti orang asing di antara mereka. Ia bukan sepenuhnya manusia, tapi juga bukan sepenuhnya makhluk hutan. Ia berada di antara dua dunia yang tidak pernah benar-benar bisa ia miliki sepenuhnya. Daru tinggal bersama ibunya, Sari, merawatnya dengan penuh kasih. Hubungan mereka perlahan membaik, namun setiap tatapan penuh penyesalan dari Sari membuat Daru teringat akan malam ketika ia ditinggalkan di hutan. Maaf memang diucapkan, tetapi rasa sakit tetap tinggal. Namun Daru tidak membiarkan kesedihan menguasai hidupnya. Ia memutuskan untuk menggunakan pengetahuannya tentang hutan untuk membantu desa.
Ia mengajari para penduduk bagaimana hidup berdampingan dengan alam, tidak hanya mengambil, tapi juga menjaga keseimbangan. Daru menunjukkan bahwa ular, serigala, dan makhluk-makhluk hutan lainnya bukanlah musuh, melainkan bagian dari kehidupan yang harus dihormati. Dalam proses itu, Daru perlahan menjadi jembatan antara manusia dan alam. Ia membuat jalur-jalur aman di hutan, mengajari anak-anak desa tentang tanaman obat, dan bahkan melindungi desa dari bahaya dengan memanfaatkan kecerdasannya yang ia pelajari dari kehidupan liar. Penduduk desa mulai melihatnya bukan sebagai kutukan, tetapi sebagai berkah. Suatu malam, saat Daru berjalan sendirian di tepi hutan, ia melihat sesuatu yang membuat hatinya berhenti berdetak. Jejak sisik besar di tanah basah sangat mirip dengan jejak Sli. Daru mengikuti jejak itu dengan hati berdebar, harapan kecil menyala di dalam dirinya. Tapi saat ia tiba di ujung jejak, yang ia temukan hanyalah kulit ular yang telah berganti. Sebuah tanda dari hutan. Daru memungut kulit itu dengan tangan gemetar. Ia tahu itu bukan Sli, tapi pesan dari hutan bahwa Sli selalu bersamanya dalam setiap langkah yang ia ambil. Hutan telah memberinya keluarga, pelajaran, dan kekuatan untuk menjadi siapa dirinya sekarang. Dengan senyum tipis, Daru kembali ke desa, membawa kulit ular itu sebagai simbol warisan dari ibu angkatnya. Ia menggantungnya di depan rumahnya sebagai pengingat akan cinta yang tidak mengenal batas, bahkan di antara dua makhluk yang berbeda dunia. Daru terus hidup dengan dua warisan, darah manusia yang mengalir di nadinya dan jiwa hutan yang bersemayam di hatinya. Ia tidak lagi mencari tempat untuk dirinya sendiri, karena ia telah memahami bahwa tempatnya ada dimanapun. Ia memilih untuk menciptakan cinta dan kebaikan. Dan di malam-malam tertentu, ketika angin berbisik melalui pepohonan, Daru masih bisa mendengar suara Sli memanggilnya, lembut, penuh kasih, dan abadi.